Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan berbahagia. Baik, di sini kami bertiga ingin memberitahukan kepada teman-teman bagaimana sih strategi rencana pengembangan media dan metode pengajaran yang tepat. Maka dari itu, sesuai materi yang kami dapat, di sini kami akan memberitahukan strategi yang paling tepat. Maka dari itu, langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama-tama, perlu teman-teman ketahui dulu nih, apa sih itu pengertiannya, terus baru ke pengembangan metodenya, dan yang terakhir, atas dasar apa sih pertimbangan pemilihan metode pembelajarannya itu. Langsung saja ke slide berikutnya. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui dulu pengertiannya. Jadi, metode berasal dari kata meta yang berarti balik atau belakang, dan hodos yang berarti melalui atau melewati. Dalam bahasa Arab, metode diartikan sebagai at-thoriq yang berarti jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun itu, learning yang kedua yaitu tactile or kinesthetic. Ada beberapa macam dari learning style. Identifikasikan learning style dari tactile or kinesthetic menurut referensi yang ada, yaitu siswa memperoleh hasil belajar optimal apabila disibukkan dengan aktivitas. Siswa tidak ingin hanya membaca, tetapi juga ikut terlibat langsung untuk melakukannya sendiri. Kemudian ada yang selanjutnya, yaitu learning style kedua, yaitu visual perceptual. Apa maksud dari visual perceptual itu? Maksudnya yaitu siswa memperoleh hasil belajar yang optimal dengan penglihatannya. Demonstrasi dari papan tulis, diagram, grafik, dan tabel adalah alat yang berharga untuk mereka. Siswa tipe visual selalu ingin melihat gambar, diagram, flow, chart, timeline, film, dan demonstrasi. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan aktif versus reflektif aktif? Jadi, aktif versus reflektif aktif yaitu siswa cenderung untuk mempertahankan dan memahami informasi yang terbaik dengan melakukan sesuatu secara aktif, mendiskusikan atau menerapkan dan menjelaskan kepada orang lain. Dan kemudian, adapun itu namanya auditory. Apa yang dimaksud dengan auditory? Auditory yaitu siswa menyukai informasi dengan format bahasa lisan. Hasil belajar diperoleh melalui mendengarkan ceramah dan mengambil bagian pada diskusi kelompok. Kemudian, ada namanya reflektif. Apa itu reflektif dalam learning style? Reflektif dalam learning style yaitu siswa senang memikirkan sesuatu dengan tenang. Contohnya, mari kita pikirkan terlebih dahulu. Hal itu merupakan tanggapan yang reflektif bagi siswa. Soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan sequential versus global sequential? Jawaban, siswa menyukai berproses step by step terhadap suatu cara dan hasil akhir yang sempurna. Soal nomor 9. Global. Apa itu global dalam learning style? Jawabannya yaitu siswa menyukai suatu ikhtisar atau gambaran besar dari sesuatu yang akan mereka lakukan sebelum menuju pembelajaran dengan proses yang kompleks. Soal nomor 10. Dilihat dari langkah-langkah dan tujuan kompetensi yang ingin dicapai terhadap sejumlah metode yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya yaitu metode ceramah. Apakah yang dimaksud dengan metode ceramah? Metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan oleh guru
dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung di hadapan siswa. Soal nomor 11. Metode yang kedua yaitu metode tanya jawab. Apakah yang dimaksud metode tanya jawab? Jawabannya, metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang dikemukakan oleh guru dan harus dijawab oleh siswa. Soal nomor 12. Metode yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Apa itu metode demonstrasi? Jawabannya, metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan meragakan atau mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik yang sebenarnya maupun tiruannya. Nomor 13. Selanjutnya adalah metode yang keempat, yaitu metode karya wisata. Apa yang dimaksud metode karya wisata? Metode karya wisata adalah cara penyajian pelajaran dengan membawa siswa keluar untuk mempelajari berbagai sumber belajar yang terdapat di luar kelas. Soal nomor 14. Kemudian metode yang kelima adalah metode penugasan. Apa itu metode penugasan? Metode penugasan adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan cara memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. 15. Metode selanjutnya yaitu metode diskusi. Apa yang dimaksud dengan metode diskusi? Jawaban, metode diskusi adalah salah satu cara penyajian pelajaran dengan cara menghadapkan siswa pada suatu masalah yang dapat berbentuk pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Yang ke-16, metode yang ketujuh yaitu metode simulasi. Apa definisi dari metode simulasi? Jawaban, metode simulasi adalah cara penyajian pelajaran dengan menggunakan situasi tiruan atau berpura-pura dalam proses belajar, dengan tujuan memperoleh pemahaman tentang hakikat suatu konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Ke-17, selanjutnya yaitu metode yang ke-8 adalah metode eksperimen. Jadi, apa yang dimaksud dengan metode eksperimen? Jawaban, metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran dengan menugaskan siswa untuk melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri tentang sesuatu yang dipelajari. Ke-18, kemudian ada metode yang ke-9 yaitu metode penemuan. Apa definisi dari metode penemuan? Jawaban, metode penemuan adalah cara penyajian pelajaran yang banyak melibatkan siswa dalam proses mental dalam rangka menemukan sesuatu yang diperlukan untuk pengembangan, penyempurnaan, dan perbaikan konsep. Ke-19, dan metode yang terakhir adalah metode proyek atau unit. Jadi, apakah pengertian metode proyek atau unit? Metode proyek atau unit adalah cara penyajian pelajaran yang bertitik tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahannya dapat dilakukan secara keseluruhan dan bermakna. Dan yang ke-20 yaitu pembahasan yang terakhir ialah dasar pertimbangan dari pemilihan metode pembelajaran. Apa saja dasar pertimbangan dari pemilihan metode pembelajaran tersebut? Dasar pertimbangannya ada 3 macam, yaitu tujuan dan pembahasan, peserta didik, dan lingkungan. Alhamdulillah, selesai juga nih pembahasan kita kali ini. Cukup jelas dan cukup panjang. Maka dari itu, tuntas juga dong. Tugas kami bertiga di sini sudah memberitahukan strategi yang paling tepat dalam rencana pengembangan media dan metode pengajaran. Jikalau ada yang masih kurang jelas, teman-teman bisa tulis kok di kolom komentar dan temui kami di channel selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.